Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah wa ba'd. Hadirin jamaah Masjid Al-Musabaqah, Masjid Agung Subang yang Allah muliakan, juga para pendengar Radio Tarbiyah Sunnah Bandung, juga para pendengar beberapa radio lain yang ikut gabung, para pemirsa beberapa stasiun TV dan para netizen di mana saja Anda berada. Alhamdulillah, kembali kita berjumpa melanjutkan kajian tentang amal muta'addi. Amal muta'addi adalah amal yang bermanfaat bagi kebanyakan orang. Di pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang salah satu hadis bahwa rezeki yang Allah berikan kepada kita salah satunya adalah sebagai pintu rezeki bagi orang lain. Selama kita memberikan sebagian rezeki kita tersebut ke orang lain, selama itu Allah akan tetap melimpahkan banyak rezeki kepada kita. Ketika rezeki yang Allah berikan kepada kita, kita tahan hanya untuk diri kita dan kita tidak bagi ke orang lain, Allah cabut itu rezeki dari diri kita, Allah pindahkan ke orang lain. Sebagaimana beberapa hadis tentang hal ini, di antaranya hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, "Inna lillahi ibadan ikhtassahum bin ni'am limanafi'il ibad yuqirruhum fiha ma badaluha fa idza mana'uha naza'aha minhum fahawwalaha ila ghairihim." Sesungguhnya Allah memiliki beberapa hamba yang Allah khususkan untuk diberi nikmat selama hamba itu memberikan manfaat dengan nikmat itu kepada orang lain. Allah akan tetap melimpahkan nikmat kepada mereka selama mereka membagi kepada orang lain. Apabila mereka menahan nikmat itu untuk diri mereka sendiri, Allah cabut nikmat itu dari diri mereka, lalu Allah pindahkan nikmat itu kepada orang lain. Hadis ini sahih riwayat Imam At-Tabrani dalam kitab Al-Awsat. Syekh Al-Albani menyatakan atau mencantumkan hadis ini dalam kitab Silsilah Al-Ahadits As-Sahihah tentang kumpulan hadis-hadis yang sahih. Itu dari Ibnu Umar. Hadis lain dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu. Allah berfirman, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna lillahi inda aqwamin ni'aman yuqirruha indahum ma kanu fi hawaijin nas." Allah memiliki beberapa kaum yang Allah limpahkan nikmat kepada mereka. Allah tetap curahkan nikmat itu kepada mereka selama mereka membantu kebutuhan manusia lain. Lalu ketika mereka menahan nikmat itu untuk diri mereka, maka Allah pindahkan nikmat itu kepada orang lain. Ini hadis juga sama riwayat Imam At-Tabrani dengan sanad yang sahih, dan hadis ini menunjukkan wajibnya kita berbagi kepada orang lain atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Tidak boleh ada rasa kesal atau
ekspresi yang cemberut atau sikap-sikap yang tidak mengenakan yang lainnya bagi orang yang membutuhkan bantuan. Siapa orang yang ketika dihampiri oleh orang lain minta bantuan dan minta pertolongan, lalu orang itu menunjukkan sikap kesal, berkeluh kesah, maka orang itu sudah menyimpan seluruh nikmat yang ada pada dirinya di tepi jurang, yang kemudian nikmat itu jatuh ke dalam jurang, hilang dari dirinya. Sebagaimana hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ma min 'abdin an'ama Allahu 'alaihi ni'matan fa asbaghaha 'alaihi thumma ja'ala min hawaijin nasi ilaihi fatabarrama faqad 'arrada tilka ni'mah lizzawal. Tidak ada seorang pun hamba yang diberi nikmat oleh Allah dengan nikmat yang melimpah, lalu Allah utus beberapa orang untuk datang ke orang ini meminta bantuan kebutuhan mereka. Lalu orang tadi tabarrum. Makna tabarrum ta'affuf wassa'am wa tadajjur wa syiddatul gham wa dhaiqun nafas. Tabarrum itu ta'affuf, mengatakan atau berkeluh kesah, kemudian menunjukkan ekspresi kekesalan, menunjukkan sikap yang tidak ridho dan sumpahnya hati menghadapi orang yang minta bantuan. Itu tabarrum. Siapa orang yang bersikap demikian di hadapan orang yang minta tolong, minta bantuan kepada dirinya, faqad arraba tilkan ni'mah lizzawal, berarti orang itu telah menempatkan nikmat tersebut di tempat yang menyebabkan hilang seketika. Karena tadi akan dicabut nikmat itu oleh Allah dan kemudian diganti dengan azab. Inilah yang dimaksud dengan ayat yang terdapat dalam surah Ar-Ra'du ayat ke-13, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nikmat yang Allah berikan ke suatu kaum sampai kaum itu merubah nikmat itu jadi azab, dengan cara tidak disyukuri, dengan cara tidak dibagi kepada sesama manusia. Allah cabut dan Allah rubah itu nikmat menjadi azab. Allah berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kalian mensyukuri nikmat, salah satu mensyukuri nikmat, dibagi itu nikmat dengan orang lain. Kalau kamu bersyukur, aku akan tambah nikmatku. Kalau nikmat itu berupa harta lalu disyukuri dalam bentuk keluar zakat, infak, sedekah, Allah tambah hartanya. Wala in kafartum, kalau kamu kufur, tidak mau mensyukuri nikmat, kalau nikmat itu berupa harta, tidak mau berbagi dengan sesama, sesungguhnya azabku sangat pedih. Nikmat itu Allah cabut, diganti dengan azab, dan nikmatnya diberikan kepada orang lain, dipindahkan. Dari sini kita memahami wajibnya kita berbagi atas nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Dalam perbuatan berbagi ada banyak faedah dan keuntungan. Berbagi itu indah. Makanya judul yang kita angkat pada kesempatan hari ini adalah indahnya berbagi. Apa saja keindahan berbagi bagi orang-orang yang suka
menyalurkan bantuan kepada orang lain. Ini termasuk amal mutaati, amal yang manfaatnya bagi orang lain. Pertama, orang yang suka berbagi adalah orang yang terbaik di mata Allah. Kenapa? Karena dia memberi manfaat ke banyak orang. Makin banyak manfaat kepada orang lain, makin baik dia di mata Allah. Bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang paling bermanfaat bagi manusia lain. Lebih banyak manfaat yang kita berikan kepada orang lain, berarti lebih baik kita di dalam pandangan Allah SWT. Ini yang pertama. Menjadi manusia yang terbaik adalah keindahan. Kedua, orang yang suka berbagi itu orang yang paling dicintai oleh Allah. Karena selain menjadi manusia yang terbaik, orang yang memberi manfaat kepada orang lain adalah orang yang paling dicintai oleh Allah. Sebagaimana hadis sahih riwayat Imam At-Tabrani, inna min ahabbi ibadillahi ilallahi anfa'uhum. Sesungguhnya di antara hamba yang paling dicintai oleh Allah adalah hamba yang paling bermanfaat bagi manusia yang lain. Dan yang paling bermanfaat berarti paling dicintai oleh Allah. Berarti perbuatan memberi manfaat kepada orang lain adalah perbuatan yang juga paling dicintai oleh Allah. Pelakunya dicintai, perbuatannya dicintai. Inilah keistimewaan yang kedua dari berbagi. Ketiga, apa yang kita bagi kepada orang lain, Allah akan kembalikan dengan jumlah yang jauh lebih banyak di dunia, belum yang ditunda di akhirat, berupa kemuliaan yang Allah akan limpahkan di surga. Banyak ayat, banyak hadis tentang masalah ini. Di antaranya sebuah ayat yang terdapat dalam surah Al-Hadid ayat 18. Allah berfirman, innal musaddiqina wal musaddiqat wa aqradullaha qardan hasana yudha'afu lahum wa lahum ajrun karim. Sesungguhnya orang yang suka bersedekah, baik laki-laki ataupun perempuan, dan orang yang suka memberi pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik, Allah akan lipat gandakan balasannya bagi mereka di dunia, walahum ajrun karim, dan bagi mereka pahala yang mulia di akhirat. Balasannya double, di dunia ongkoh, di akhirat bagi ongkoh. Di dunia dibalas berlipat-lipat dari jumlah harta yang kita sedekahkan, di akhirat juga diberi ajrun karim. Bagi siapa? Bagi yang bersedekah, bagi yang berbagi kepada sesama. Allah mengistilahkan sedekah dengan wa aqradullaha qardan hasana, memberi pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik. Memahami ayat ini jangan difahami oleh otak. Makanya orang Yahudi ketika mendengar ayat ini bahwa siapa yang memberi pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik akan Allah ganti, mereka memahami dengan pertama kebodohan mereka, kedua dengan sifat ada sentimen agama, sentimen keyakinan. Akhirnya ayat itu difahami, oh Allah mah miskin. Kenapa miskin? Butuh pinjaman dari orang. Sedangkan kita mah memberi pinjaman.
Orang Yahudi rata-rata bisnisnya itu meminjam-minjamkan uang dengan bunga, rentenir orang-orang Yahudi itu. Di Bandung mah disebut nanti Bang Emok. Saya baru tahu Bang Emok kemarin aja. Pada ada yang bertanya, saya pinjam ke Bang Emok naon, Bang Emok itu. Ternyata Bang Emok teh rentenir, sebab disebut Bang Emok sebab biasa emak-emak emok di sisi jalan. Ya. Pinjamannya nggak seberapa, ratusan gitu, ribu. Nanti ada bunganya. Orang Yahudi suka memberi pinjaman dengan bunga. Allah butuh pinjaman. Makanya orang-orang Yahudi menyatakan innallaha faqirun wa nahnu aghniya. Allah mah fakir, miskin tuh butuh pinjaman. Kita mah kaya memberikan pinjaman. Ayat difahami oleh kebodohan dan sentimen agama. Ya gitu jadinya. Padahal makna firman Allah memberi pinjaman yang baik itu bukan Allah miskin. Innallaha ghaniyun 'anil alamin. Allah itu ghani. Enggak butuh apapun dari alam. Alam ini juga milik Allah. Semua yang ada di alam jagat raya termasuk kekayaan juga milik Allah. Dan Allah nggak butuh harta kekayaan dunia dan isinya. Bagi Allah itu lebih hina daripada bangkai binatang, lebih hina daripada kotoran manusia. Kan kita sering bahas itu ya. Nggak butuh, bukan bentuk kemuliaan orang yang banyak harta. Tapi ada istilah memberi pinjaman seperti dalam surah Al-Baqarah 245. Allah menyatakan man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana fayudha'ifahu lahu 'ad'afan katsira wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Siapa orang yang memberikan pinjaman yang baik kepada Allah, Allah akan lipat gandakan balasannya berkali-kali lipat. Ad'afan katsira, banyak kali lipat. Allah lah yang menahan pemberian dan Allah yang menggelontorkan ke pemberian, dan hanya kepadanya lah kalian semuanya akan dikembalikan. Jadi dalam Al-Quran banyak istilah memberi pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik. Apa maknanya? Berkata Imam Ibnul Jauzi rahimahullah ta'ala ketika menerangkan hal ini dalam kitab Zadul Maisir. Ini kitab tafsir Imam Ibnul Jauzi. Kata beliau, fama wajhu tasmiyatus shadaqah qardan. Kenapa sedekah disebut memberi pinjaman yang baik kepada Allah? Pertama, karena yang namanya pinjaman dalam hukum Allah wajib diapakan? Wajib dikembalikan. Siapa yang meminjam tapi berniat tidak mengembalikan, fahuwa lassun, dia mencuri, dia pencuri. Basa-basi pinjamlah 100 malah. Katanya itu istilah lain dari minta, dan dalam hati nama nggak akan dibayar. Bangsat, pencuri. Kedua, siapa orang yang meminjam terus ada uang untuk mengembalikan, tapi tidak dikembalikan, ditunda-tunda, dia zalim. Mutilul ghina zulmun, menunda-nunda pembayaran hutang padahal dia mampu adalah kezaliman. Kezaliman haram, mencuri haram. Wajib itu dikembalikan. Maka sedekah disebut memberi pinjaman, maknanya wajib bagi Allah mengembalikan. Siapa yang mewajibkan? Diri Allah sendiri mewajibkan dirinya untuk
mengembalikan sedekah orang yang bersedekah dengan pengembalian yang berkali-kali lipat. Menunjukkan pasti itu siapa yang sedekah pasti akan Allah kembalikan di dunia, bukan di akhirat. Di akhirat ajrun karim. Sebab Allah menyatakan dalam surah Al-Hadid itu yudha'afu lahum wa lahum ajrun karim, akan dilipat gandakan bagi mereka ini di dunia, wa lahum ajrun karim, dan di akhirat bagi mereka pahala yang sangat besar. Ini alasan pertama kenapa sedekah disebut dengan sebutan memberi pinjaman yang baik. Break dulu, iklan dulu ya. Iklan gratis. T1343AE Kijang Merah. Tas ini dijual apa? Ya, ini apa? Dijual atau dihadiahkan? Pemilik kendaraan Kijang Merah T1343AE, berarti orang Subang itu, atau orang Karawang gitu ya. Kijang Merah, sudah gitu, nggak tahu diapakan. Mungkin dipindahkan ya, tolong dipindahkan karena menghalangi jalan atau hal-hal lain. Jadi itu alasan pertama kenapa sedekah disebut memberi pinjaman yang, karena pasti dikembalikan oleh Allah. Taubahnya seperti pinjaman yang wajib dibayar dalam hukum Allah SWT. Kedua, nah ini nih, disebut oleh Imam Ibnu Qayyim li'annahu yata'akhkhara qada'uhu ila yaumil qiyamah, karena pembayarannya tidak kontan tapi ada jeda waktu. Namanya pinjam gak mungkin dibayar kontan kan, saya pinjam 100.000 saya kontan bayar sekarang, ada yang begitu? Atau bukan pinjam namanya ya. Pinjam pasti ada jeda waktu, mungkin besoknya, lusanya, seminggu, sebulan, kan gitunya. Ini menunjukkan pergantian yang diberikan oleh Allah kepada dia mungkin tidak langsung saat itu, ada jeda waktu beberapa jam, beberapa hari, minggu, bahkan bulan. Sesuai dengan apa? Sesuai dengan mana yang paling maslahat bagi orang itu menurut perhitungan Allah SWT. Itu sebagian. Dan yang keduanya di akhirat ditunda. Pergantian yang kontan, ya ditunda waktunya. Kontan bisa kontan di hari itu, tapi tidak langsung kontan, tapi ada waktu beberapa jam. Ini ada kisah yang saya alami. Saya nggak tahu pernah nggak diceritakan di sini, tapi di tempat lain pernah, mungkin di sini juga. Suatu saat saya ketitipan uang zakat mal. Saya ingat ke kawan saya yang dulu ketika dia kaya suka bantu-bantu. Sekarang qadarullah dia jatuh miskin. Saya ingat ke dia, saya cari nomor rekeningnya ada, saya kirim 5 juta. Berada di pulau lain. Kapan itu? Itu pas menjelang maghrib. Ba'da taraweh nelpon itu sambil nangis, janji Allah teh kontannya. Emang kenapa? Saya asar bawa uang 50.000 pergi gitu ikhtiar untuk membeli apa ya, membeli untuk takjil anak istri saya. Sholat asar di sebuah masjid, beres asal ada yang ngejar, ji katanya. Sudah pakai kopiah haji, padahal belum haji tidak. Kakek gemuk tapi tolong saya lah katanya. Kenapa? Nggak ada apa-apa di rumah untuk makan, untuk ini dengan cucu. Anak-anak kemana? Anak-anak di luar kota, cucunya dititip ke saya.
Ada uang cuma 50.000, gimana? Dikasih. Dengan keyakinan, ya Allah ganti minimal 10 kali lipat. Sebelum buka itu asar, atau sebelum buka, ting, ke HP nanti ada notifikasi, ada uang masuk 5 juta. Oh, langsung sujud syukur. Atau nyaan kontan, Allah teh bayarnya gitu. Tidak kontan seketika, tapi jeda waktunya cuma 2 jam. Ada yang begitu dari 50.000 jadi 5 juta, sabar kali lipat teh. 100-nya 100 kali lipat tuh. Oleh Allah Azza wa Jalla dilipat gandakan lebih banyak daripada apa yang dia keluarkan. Jadi bisa 10 kali lipat, 100 kali lipat, 700 kali lipat, atau berlipat-lipat lebih banyak. Dalam Al-Quran surah Al-Baqarah 261 Allah menyatakan, "Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin anbatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim." Perumpamaan orang yang menginfakkan harta mereka di jalan Allah seperti orang yang menanam satu benih. Dari satu benih tumbuh 7 batang. Dari setiap satu batang melahirkan 100 benih. Satu batang 100 benih. Kalau 7 batang 700 benih. Satu benih jadi 700 kali lipat. Allah melipat gandakan balasan bagi orang yang Allah kehendaki, dan Allah maha luas pemberiannya dan maha mengetahui. Hadis-hadis yang menjelaskan tentang keutamaan sedekah, bahwa sedekah itu pasti diganti, ini banyak. Tapi 3 ayat itu sudah cukup ya. Adapun hadis lebih banyak. Di antaranya hadis yang diterima dari Abi Kabsyah Al-Anmari radhiyallahu anhu. Dia mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salasatun uqsimu alaihin wa uhaddithukum haditha fahfadhu." Ada 3 perkara aku bersumpah atas nama Allah tentang benarnya 3 perkara ini, dan aku ceritakan hadis ini kepada kalian, hafalkan oleh kalian. Perhatikan 3 perkara ini. Pertama, ma naqasa malu 'abdin min shadaqatin. Tidak akan pernah berkurang harta seorang hamba karena sedekah. Secara matematis, kalau kita punya uang 100.000, disedekahkan 10.000, sisanya jadi berapa? 90.000, berkurang. Secara matematis begitu. Matematika manusia. Tapi matematika Allah beda. 100.000 dikeluarkan 10.000, 10.000 ini akan berlipat-lipat. Bisa 10 kali lipat, bisa 100, 700, bisa lebih banyak lagi, tergantung kehendak Allah Azza wa Jalla sesuai dengan hikmahnya. Kalau umpamanya 100 kali lipat, 10.000 kali 100 berapa? Sejutanya. Iya ya, 10.000 kali 100. Iya ya, sejutanya. Lupa lagi matematika. Iya. Jadi uang kita 1.090.000 tuh dari 100.000 tuh. Berlipat-lipat. Akan bertambah harta orang karena sedekah. La in syakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur, aku tambah nikmatku. Cara mensyukur nikmat harta salah satunya sedekahkan. Itu bersyukur. Allah tambah lagi. Jadi tidak akan berkurang harta seorang hamba karena sedekah. Itu pertama. Ini mendorong kita untuk berbagi, dermawan. Kedua, ingat nih, terutama yang sering menjadi korban bullying, sering dibully orang,
diejek, dihina, difitnah, digibahi. Ada di sini yang sering menjadi korban? Ada. Siapa orang yang paling banyak menjadi korban bully? Ustaz. Ada yang nggak suka ke Ustaz? Jangankan ke Ustaz, kepada Nabi Muhammad SAW aja banyak yang nggak suka, baik dulu sampai sekarang. Ada sekarang yang benci kepada Nabi Muhammad SAW, banyak. Kenal enggak, ya ketemu juga ente, tapi ajarannya. Jadi benci aja ke orangnya. Ustaz nggak seberapa. Ustaz paling-paling dicaci, dimaki, dipersekusi. Ada Ustaz yang dipukuli, dibunuh karena dakwahnya. Mungkin ada, tapi jarang, super di kita belum dengar. Nabi Muhammad SAW dahulu berdarah-darah, dilempari, mau dibunuh walaupun tidak berhasil. Kalau dibunuh tidak berhasil, tapi dilempari berhasil, berdarah-darah berhasil. Wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuk wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Ingat ketika orang-orang kafir berbuat makar, membuat makar untuk menyergap kamu, membunuh kamu, atau mengusir kamu. Mereka punya makar, Allah juga punya makar, dan Allah sebaik-baik membuat makar. Jadi menyakiti berhasil, mengusir berhasil, kan dari Mekah terus ya. Menyakiti sampai berdarah-darah, ya di perang Uhud berdarah-darah sampai 4 giginya itu retak. Tapi membunuh mah tidak. Beliau tidak mati dibunuh. Nabi lain ada yang mati dibunuh? Ada, banyak. Tapi Nabi Isa tidak mati dibunuh. Sampai sekarang belum mati. Walaupun banyak yang meyakini atau menduga kuat mati disalib itu bukan. Tapi Nabi lainnya ada yang dibunuh. Nah, ini bagi korban bullying. Nih hadis kalimat kedua. Wala dzulima 'abdun madlamah fasabara 'alaiha illa zadahu Allahu 'izzan. Tidaklah seorang hamba dizalimi dengan satu tindak kezaliman, lalu dia bersabar atas hal itu, kecuali Allah akan menambah kemuliaan orang itu. Orang yang dibuli akan tambah mulia. Asal sabar. Jangan membalas bully dengan bully, cacian dengan cacian, makian dengan makian, fitnah dengan fitnah. Sarwana atau sarwa gelona. Biarkan, tersenyum, nggak rugi dibully, nggak rugi difitnah, nggak rugi dicaci, dimaki, dihina, nggak rugi. Apa ruginya? Untungnya jelas besar. Apa untungnya? Dosa berkurang, pahala nambah, doa dikabul, nih kemuliaan meningkat. Wa ma dzulimu 'abdun madlama fa sabara 'alaiha illa zadahu Allahu 'izzan. Tidaklah seorang hamba dizalimi dengan satu bentuk kezaliman, lalu dia bersabar, kecuali Allah akan menambah kemuliaan. Jadi kalau kita dizalimi orang, baik digibahi, ya, dihina, dicaci di depan orang atau di media sosial, tersenyum, oh ini tandanya Allah mau menambah kemuliaan saya. Senyum, nggak perlu mangkal, nggak perlu sakit hati, nggak perlu mengelus dada, enggak, karena nggak ada madarat, hinaan orang kepada kita akan ditambah kemuliaan. Ini kalimat yang kedua. Ketiga, nah ini perhatikan, yang ketiga ini jangan dilakukan karena hina, karena membahayakan diri kita sendiri. Apa yang ketiga ini? Wala fataha 'abdun baba mas'alatin illa fataha Allahu alaihi baba faqrin. Tidaklah seorang hamba membuka pintu
permintaan, minta-minta ke orang. Maksudnya minta untuk kepentingan pribadi, padahal dirinya juga berkecukupan, tidak kepepet-pepetan. Tidaklah seorang hamba membuka pintu meminta kepada orang lain kecuali Allah akan bukakan bagi dia pintu kefakiran. Allah akan miskinkan dia. Para pengemis gitu ya, para pengamen, Allah akan fakirkan mereka selama-lamanya. Selama mereka seperti itu, kalau mau ditutup pintu kefakiran, berhenti meminta, bekerjalah. Hadis ini riwayat Imam At-Tirmidzi, disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam kitab Sahih At-Targhib At-Tarhib. Jadi 3. Pertama, tidak akan berkurang harta karena sedekah. Yang kedua, kalau dizalimi sabar, maka akan diangkat kemuliaannya. Yang ketiga, jangan meminta. Siapa yang meminta, Allah fakirkan dia, Allah miskinkan dia. Dalam hadis yang lain yang diterima dari Abu Hurairah radhiyallahu an, riwayat Bukhari dan Muslim, berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ma tasaddaqa ahadun bi shadaqatin min thayyibin wa la yaqbalullahu illa thayyiba illa akhadhaha ar-rahman bi yaminihi wa in kanat tamratan fatarbu fi kaffir rahman hatta takuna a'zama min al-jabal kama yurabbi ahadukum falwahu aw fasilahu." Tidaklah seorang hamba bersedekah dari sumber yang baik. Yang dia sedekahkan itu yang halal, hasil keringat sendiri, bukan hasil nyopet, hasil nyuri, hasil korupsi disedekahkan. Itu tidak akan diterima. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyib. Allah itu maha baik, Allah tidak akan menerima kecuali dari yang baik-baik. Makanya ketika para ulama menjelaskan bagaimana yang harus kita lakukan kepada harta riba, kita umpamanya buka rekening di bank konvensional dan tidak bisa dihindari. Kaum muslimin yang hidup di negeri-negeri kafir wajib punya rekening pribadi, wajib itu, nggak bisa tidak. Gajinya dikirim ke sana dan banknya bank konvensional. Wajib ikut asuransi, kalau enggak ya nggak bisa ngurus apapun, maka ya terpaksa. Dan ada bunganya di sana. Nah, kadang-kadang hidup di negeri seperti Indonesia, mau tidak mau kita harus buka rekening. Tanpa buka rekening di bank konvensional, beberapa kepentingan dakwah, kepentingan ibadah, kepentingan pribadi kita terhalang. Daruri sifatnya umpamanya. Ada kondisi orang yang seperti itu. Tidak semua orang. Kalau masih ada alternatif, buka di bank syariah, buka bank syariah. Kalau mau tidak mau untuk sebuah kepentingan harus di bank konvensional, apa boleh buat. Ada bunganya, ada. Salurkan. Untuk apa? Kepentingan umum yang sifatnya dihinakan, wala yurja minhu thawab, dan tidak berharap pahala dari hal itu. Karena bukan uang kita. Bukan infak, bukan sedekah, itu mah sekedar untuk membersihkan harta kita aja dari hal yang haram. Beda dengan zakat, infak, sedekah, ya ada pahala karena dari yang halal. Tapi kalau bunga atau uang lain yang statusnya syubhat gitu, udah wala yurja minhu thawab, tidak berharap pahala dari hal itu. Kembali ke hadis tadi, tidaklah seseorang hamba bersedekah dari sumber yang baik, karena Allah tidak akan menerima sedekah kecuali yang baik. Maka kalau orang bersedekah dari sumber yang baik, Allah akan mengambil sedekah itu dengan tangan kanannya. Kalau sedekahnya itu berupa sebutir kurma, kalau diuangkan sebutir kurma berapa? Mungkin 1.000 rupiah lah ya, sebutir loh.
bukan sebungkus, bukan sekilo atau setengah kilo, sebutir sedekah. Kalau yang disedekahkannya itu sebutir kurma, Allah akan tumbuhkan di telapak tangannya sampai membesar melebihi sebuah gunung. Maknanya pahalanya nanti akan lebih berat dibanding bobot sebuah gunung. Gunungnya jangan dibayangkan di Indonesia. Ini gunung di Indonesia isinya apa? Tanah gitunya. Pasir, tumbuh pohon-pohon, batunya ada. Ini gunungnya di daerah Jazirah Arab. Batu semua, keras, beratnya luar biasa. Nah itu ditimbang di dalam mizan di akhirat. Timbangannya diletakkan di timbangan amal kebaikan kita. Sebesar gunung, lebih besar daripada gunung. Maknanya pahala sedekah menghasilkan berat bobot pahala yang lebih besar daripada bobot sebuah gunung besar. Hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam dua kitab sahih. Intinya keuntungan pertama dari sedekah adalah pahalanya besar melebihi sebuah gunung, padahal dari sedekah yang kecil sebutir kurma, apalagi dari sebuah sedekah yang jumlahnya besar, nyumbang 100 juta untuk masjid, untuk pondok, untuk yayasan. Wah, nggak kebayang, gunung Himalaya juga kayaknya kalah tuh. Kedua, selain juga pahala juga diganti di dunia. Itu pahala di akhirat, ini diganti di dunia, berlipat-lipat. Ketiga, sedekah itu obat. Obat bagi apa? Penyakit. Siapa yang punya penyakit, sudah menahun, sudah kronis, berobat ke sana kemari puluhan ratusan juta, sudah keluar nggak sembuh juga, coba sedekah. Sedekah itu obat yang bisa menyembuhkan penyakit. Kata siapa? Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana diungkap dalam salah satu hadis. Makanya para ulama ketika membahas di sini menyatakan was-shadaqah tahfadzul badan wa tadfa'u an sahibihal balaya wal amrad. Sedekah itu bisa menjaga kesehatan badan dan bisa menghilangkan bala, musibah dan banyak penyakit yang ada di badan. Itu penjelasan para ulama. Diambil dari mana? Dari hadis. Hadisnya berkata Nabi SAW, kata beliau, dawau mardakum bis-shadaqah, obati orang-orang yang sakit di antara kalian dengan sedekah. Sedekah itu obat. Hadis ini dikutip oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah kitab Ad-Da'u wad-Dawa. Ad-Da artinya penyakit, ad-dawa artinya obat, penyakit dan obat, baik penyakit lahir ataupun penyakit hati. Beliau menyatakan salah satu obat bagi dua-dua penyakit, penyakit lahir, penyakit batin adalah sedekah. Dikutip hadis ini. Gimana status hadis ini? Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dan status hadisnya hasan. Dihasankan oleh Syekh Al-Albani dalam kitab Sahih Al-Jami'us Shaghir. Dan ini dibuktikan oleh para ulama. Kita pasti pernah mendengar seorang ulama ahli hadis, penyusun kitab Al-Mustadrak. Siapa? Imam Al-Hakim. Perawi hadis rawahu Al-Hakim fil Mustadrak. Diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadrak, kan gitu ya. Imam Al-Hakim suatu saat punya penyakit apa? Penyakit berupa si wajahnya itu penuh luka, berdarah, belah-belah, perih gitu. Berobat ke sana kemari, minta didoakan, sudah. Dan ini diterangkan oleh para
ulama, walamma taqarraha wajhu Abi Abdullah al-Hakim sahib al-Mustadrak qariban min sana, sa'ala ahla al-khair ad-du'a lahu fa aktharu min dhalik, thumma tasaddaqa 'ala al-muslimin biwad'i siqayatin bi baitin 'ala babi darihi fasubba fiha al-ma' fashariba minha an-nas fama marra alaihi usbu' illa wa adharallahu shifa'ahu wa zalat tilkal quru' wa ada wajhuhu ila ahsani makana. Ketika wajah Abu Abdullah al-Hakim penyusun kitab Al-Mustadrak penuh luka-luka, berdarah, borok-borok kayak gitu. Dan itu berlangsung sekitar 1 tahun. Berobat ke sana kemari tidak kunjung sembuh. Dia juga pernah meminta ke orang-orang soleh untuk mendoakannya. Lalu ada orang yang memberikan saran, aktsir minas shadaqah, perbanyak olehmu sedekah. Maka dia memperbanyak sedekah bagi kaum muslimin. Dengan cara apa? Dia menggali sumur di depan rumahnya sampai keluar air, dan dipersilakan semua orang mengambil air untuk minum, masak, MCK secara free, secara gratis. Sedekah. Tidaklah berlalu waktu 1 minggu kecuali Allah sudah menyembuhkan wajahnya dan luka-lukanya hilang sehingga wajahnya lebih bagus daripada sebelum dia memiliki luka-luka itu. Berkata Imam Al-Munawi rahimahullah ketika menjelaskan kisah Imam Al-Hakim ini, kata beliau, fa inna tibban naw'an. Cara pengobatan itu ada 2 jenis, jasmani wa ruhani. Ada pengobatan jasmani melalui obat-obatan, dokter, tabib, terapis, herbalis kayak gitu ya, yang empiris, yang ilmiah, yang rasional, yang logis gitu ya, yang realistis. Itu jasmani. Ada lagi ruhani. Maka salah satu di antara pengobatan ruhani adalah bersedekah dan menolong orang dengan niat menyembuhkan penyakit yang sedang dideritanya. Boleh gitu sedekah dengan niat agar sembuh? Boleh, asal itu bukan satu-satunya niat. Orang yang sedekah akan dapat pahala, akan diganti, akan diampuni dosa, akan dicintai oleh Allah, akan dimuliakan derajatnya, termasuk akan disembuhkan penyakitnya, termasuk akan ditambah hartanya. Niatkan semuanya itu. Boleh, boleh. Walaupun dengan niat ada niat dunianya, iya. Lihat dunianya tadi, semoga rezekinya tambah, semoga penyakitnya sembuh. Tapi jangan hanya itu, jangan sampai ngomong saya sedekah, saya mah nggak perlu ridho Allah, nggak perlu pahala, nggak perlu apa, yang penting sembuh. Nah, jangan sampai itu. Niatkan untuk semuanya, termasuk untuk menyembuhkan penyakit, karena Nabi SAW menyatakan dawau mardakum bis sedekah. Obati orang yang sakit di antara kalian dengan sedekah. Berkata Imam Al-Munawi, fa arsyadallahu nabiyyu ila al-awwal anifan wa asyara al-an ila ats-tsani fa amara bi mudawatil marda bis sadaqah wa nabbaha biha ala baqiyati akhawatiha min al-qurbi ka ighathatil malhuf wa ighathatil makrub. وقد جرب ذلك الموفقون فوجدوا الأدوية الروحانية تفعل ما لا تفعله الأدوية الحسية ولا ينكر ذلك إلا من كشف حجابه. Coba lihat perkataan Imam Al-Munawi. Nabi SAW mengisyaratkan
obat jasmani dengan obat-obat yang fisik sifatnya. Lalu Nabi mengisyaratkan kepada jenis pengobatan yang kedua, yaitu mengobati orang yang sakit dengan sedekah dan dengan semua perbuatan yang mengandung nilai sedekah, seperti menolong orang yang sedang kesulitan, membantu orang melepaskan dari kesusahan. Dan ini sudah dicoba oleh banyak ulama dan mereka menemukan obat ruhani lebih manjur daripada obat jasmani. Termasuk salah satu obat rohani ruqyah. Kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, ketika membahas hadis tentang 3 sahabat datang ke suatu kampung minta dijamu, tidak dijamu, gitu ya. Hak mereka untuk dijamu 3 hari, tapi tidak ditunaikan. Akhirnya ada anak kepala kampung itu digigit oleh binatang berbisa, entah ular, kalajengking, tarantula atau yang sejenisnya. Nggak ada yang bisa menyembuhkan. Mereka datang ke 3 sahabat yang malam tadi, tolong sembuhkan. Kata 3 sahabat tadi, boleh, asal beri kami jamuan, kan gitu. Deal. Dibacakan Fatihah, tokcer atau etan. Saat itu dibacakan, saat itu sembuh. Hilang racun-racun yang sudah menjalar ke seluruh tubuhnya. Itu pertama. Kedua, kisah ketika Nabi SAW dan Abu Bakar bersembunyi sebelum hijrah di Gua Thur. Abu Bakar kan dipatuk ular. Kata beliau, ini luditu ya Rasulullah, aku dipatuk ular. Dilihat kakinya sudah bengkak, sakitnya nggak terketulungan. Oleh Nabi SAW diruqyah, diludahkan hasil ruqyahnya. Kata Abu Bakar, fadhahaba ma ajid, hilanglah rasa sakit yang aku sedang rasakan seketika, kempes lagi sembuh seketika loh. Ketika membahas 2 kasus dalam 2 hadis tadi, Syekh menyatakan bahwa obat ruhani lebih manjur daripada obat jasmani. Itu 1400 tahun yang lalu. Sekarang dunia kedokteran sudah jauh lebih modern. Seandainya ada orang yang dipatuk ular, bagaimana cara menanganinya? Paling disuntik serum ya, anti racun, antibiotik atau obat lain. Apakah begitu jos disuntik celegedeg si pasien langsung? Enggak. Pasti ada waktu, ada proses, mungkin semalaman demam dulu, menggigil dulu, bengkak dulu, pingsan dulu gitu ya. Dan banyak yang tidak tertolong. Nah, kalau yang berhasil baru besoknya sudah agak mendingan. Panasnya badannya sudah turun, sudah normal, sudah sadar lagi. Tapi bengkaknya mungkin masih ada. Itu ilmu pengobatan modern. Butuh waktu, butuh proses. Tapi kalau ruqyah syariah, cespleng, tokcer, mujarab, sacido metu, saucap, nyata. Saat itu juga sembuh. Jadi para ulama sudah membuktikan obat ruhani termasuk sedekah lebih manjur daripada pengobatan ke dokter. Udah puluhan juta, ada yang ratusan juta kesana kemari berobat tidak sembuh, malah tambah parah. Coba kalau uang sebanyak itu disedekahkan, dipakai bangun masjid, bangun asrama untuk ma'had untuk para santri, bangun kelas untuk tempat belajar para santri, calon doa, calon ustadz di masa yang akan datang, manfaat ke umat ini akan lebih mujarab daripada apa? Daripada berobat dengan menghabiskan sejumlah banyak uang tapi tidak sembuh juga. Jadi ternyata sedekah adalah obat. Berdasarkan hal itu kita bisa melihat keindahan berbagi kepada sesama.
Berbagi menjadikan orangnya menjadi manusia terbaik. Berbagi menjadikan orang itu paling dicintai oleh Allah. Berbagi menyebabkan orang itu kaya raya. Berbagi menyebabkan orang itu memperoleh pahala yang luar biasa banyaknya. Berbagi menyebabkan dosa orang itu diampuni. Berbagi menyebabkan penyakit-penyakitnya itu sembuh, kesehatannya pulih. Nah, poin terakhir bukan hanya itu ya. Berbagi menyebabkan hidupnya, hartanya, aktivitasnya menjadi barokah. Apa itu barokah? Barokah itu berasal dari kata birkah. Birkah itu bak. Kalau bak di kita iyalah sering kosong ya enggak. Tapi bak di sono dipakai penampungan air nyusu. Apa air nyusu teh? Mata air. Ada mata air kan nggak bisa dipempatnya, ngalir terus supaya tidak mubazir dipakai dibuat bak mengalir. Pasti suatu saat bak itu apa? Penuh dan airnya tetap mengalir sehingga melimpah. Maka bak penampungan air itu disebut dengan sebutan birkah karena melimpahnya air yang ditampung. Itu dari kata-kata birkah lahir kata barokah, maknanya kasratul khair, melimpahnya kebaikan lahir batin dunia akhirat untuk diri dan untuk orang lain. Hidup yang barokah, harta yang barokah, kegiatan yang barokah adalah hidup, harta, kegiatan yang melahirkan banyak kebaikan lahir batin dunia akhirat untuk individu dan untuk banyak orang. Di dalam Kutaib ini ada dua kisah yang ajib, yang menakjubkan tentang efek dari sedekah. Tapi sayang waktunya sudah habis. Jadi dua kisah ini nanti akan kita bahas tahun yang akan datang. Insya Allah. Sekarang cukup sampai di sini saja dulu dan kita masih punya sisa waktu untuk bersedekah. Untuk bertanya jawab. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Mangga kalau ada pertanyaan dipersilakan. Mangga. Terkait dengan hadis Qaul Maradhahum Sadaqah, niatnya untuk pribadi, bolehkah nanti meniatkan untuk orang tua, istri dan anak-anak kita? Oke. Bolehkah kita bersedekah untuk kesembuhan orang lain, bukan kita? Mungkin anggota keluarga kita, orang tua, istri, anak-anak kita. Boleh. Ini yang dianjurkan oleh para ulama. Makanya tidak heran kalau banyak orang-orang Saudi menitipkan, menyalurkan sedekah dengan niat untuk kesembuhan keluarganya. Ada anaknya yang sakit, ibunya, ayahnya, istrinya, suaminya, saudaranya. Ya, demi kesembuhan mereka. Tolong doakan agar si fulan sembuh ke orang yang dikasih. Ya, boleh, silakan saja ya. Bagi ikhwan akhwat yang memiliki orang terdekat sakit menahun, gak sembuh-sembuh, sebelah sedekah. Insya Allah ini lebih mujarab daripada obat yang hissi tadi. Wallahu a'lam. Kalau kita, assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi. Kalau kita sholat subuh berjamaah, imam baca doa qunut, kami sebagai makmum ikut imam untuk melakukan doa qunut, mengaminkan doa qunut tersebut. Apakah kita juga membaca doa fa innaha taqdi wa la yuqda 'alaik, astaghfiruka wa atubu ilaik dan seterusnya? Enggak, itu kan imam yang baca, kita tinggal apa? Mengaminkan.
ya. Tapi ketika fa innaka taqdi wa la yuqda alaik, itu kan bukan doa. Kata siapa? Bukan. Doa itu tidak harus berisi permintaan. Doa juga bisa berupa zikir yang tadi, fa innaka taqdi wa la yuqda alaik. Engkau maha menetapkan takdir, tapi tidak ada sesuatu pun yang menetapkan engkau. Jadi itu bermakna doa, berikan takdir yang baik untuk kami dan hindarkan takdir yang buruk dari kami. Jadi walaupun lafaznya bukan berupa permintaan, ya itu doa. Aminkan saja doa iman. Assalamualaikum WRWB. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. WRWB nya nggak dapat pahala, capek gawe teka pakai, tapi mau diteke. Punten baritu maros mangga menyimak dari kajian yang disampaikan, ada sedikit pertanyaan. Indahnya berbagi bukan hanya berbagi sedekah, pinjaman, tapi berbagi perasaan, berbagi ilmu, berbagi tenaga, dan lain-lain. Sekarang musim tahun politik, banyak caleg dari partai tertentu yang ingin berbagi kepada warga masyarakat, tapi dengan syarat memohon timbal balik dari warga memilih caleg partai tersebut. Tah kumaha mangkaning seueur caleg parpol sadayana balager ngan bingung harus bagaimana sebagai warga yang harus milih caleg parpol mana. Iya, pertanyaan yang realistis. Pertama, yang dimaksud dengan sedekah melahirkan keutamaan-keutamaan yang tadi dijelaskanlah sedekah yang ikhlas lillahi ta'ala. Atau jangankan sedekah, salat kalau tidak ikhlas mah wailul lil musallin. Kita sudah jelaskan syarat diterimanya ibadah amal soleh dua. Pertama ikhlas, kedua mutaba'ah. Satu di antara dua ini tidak terpenuhi, ditolak. Kalau ditolak, semua yang Allah janjikan gak akan diberikan. Malah tadi capek gawe teka pakai bari jeung diteke. Orang yang tidak ikhlas bukan hanya ditolak tapi juga diazab. Kita sudah pernah menceritakan 3 orang hebat dengan 3 amalan hebat tapi masuk neraka. Pertama mujahid sampai syahid, kedua ulama yang mengamalkan ilmunya setiap hari, setiap detik, siang malam, ketiga hartawan dermawan habis hartanya disedekahkan, tapi 3-tiganya masuk neraka. Kenapa? Niat yang mereka niatkan melakukan 3 amalan hebat tadi riya, bukan karena Allah, ke neraka. Oleh karena itulah siapa yang sedekah tapi ada udang di balik bakwan, ada maunya, sok saya kasih, saya aspal jalan tuh, saya tembok gang-gang yang becek, saya kasih tunjangan, asal coblos saya. Kalau enggak, itu aspal dibongkar lagi. Ada yang begitu? Ada. Sudah di aspal ternyata di daerah itu kalah atau dihancurkan deui. Teboga kaeranya. Jadi jelas tidak ikhlas, bukan karena Allah. Dan kalau sedang tidak pemilu mah hari-hari ke masyarakatnya dipinjami duit juga pelit, pas nyalek bagus, tidak dipinjam juga nawarkan mau kan gitu, mau nanti dulu coblos saya ya gitu. Awas lamun teu coblos awas diudag ke warna oge. Itu mah tidak ikhlas. Maka nggak akan dapat semua yang Allah janjikan untuk orang yang sedekah tadi.
karena ketidakikhlasan. Apa itu syirik? Syirik kecil. Syirik kecil diantara iradatul insan bi amalihi dunya. Seseorang menginginkan dunia dengan amalnya. Amalnya amal akhirat. Salat, saum, infak, sedekah itu amal akhirat. Tapi niatnya dunia. Itu menunjukkan rusaknya tauhid. Salah niat ketika melakukan ibadah dan amal soleh, ya. Yang kayak begitu mah jangan dipilih. Kalau dipilih rusak. Kita dapat santunan sekian puluh ribu atau ratus ribu sekali, 5 tahun yang akan datang kita menderita. Orang yang mengeluarkan banyak uang ketika kampanye, begitu menang, yang ada di pikirannya pertama kali apa? Modal kampanye harus balik lagi. Dan modal kampanye untuk level kades saja itu bisa minimal ratusan juta sampai miliaran. Kades. Kalau umpamanya caleg untuk DPRD tingkat 2 itu sudah miliaran loh. Ada seorang yang saya kenal baik, nyalek gitu ya. Apa coba uang yang harus dipersiapkan? Di rumahnya itu sudah ada puluhan karung beras. Sehari 1 karung itu habis nyangu. Tim sukses, para pendukungnya setiap hari datang. Kalau datang ngapain? Makan sepuasnya, kopinya, rokok, ada tukang rokok bukan itu. Kue-kue sesungguhnya sehari itu jutaan harus ada. Itu untuk makanan aja. Dan masa kampanye kan berapa lama tuh? Sebelum masa kampanye itu sudah dilakukan berbulan-bulan. Kalau 1 harinya aja 2 juta, untuk itu aja sebulan sudah berapa juta? 60 juta. Belum amplopnya. Tim sukses dibayar. Orang yang datang di amplopan, wah mau dicoblos. Kan gitu. Dan mereka yang datang itu ke beberapa caleg begitu tuh. Jadi itu kayaknya itu dia menang, ya enak gitu. Nah seperti itu, ya. Belum masang baligo, poster segala macam, ratusan juta sampai miliaran. Begitu kalah stres dia. Ada yang gila setelah kalah, banyak. Ada yang teriak-teriak histeris, ada. Nah itu belum tentu uangnya itu milik dia, mungkin pinjam, mungkin dari sponsor. Mau kalah mau menang harus kembali lagi. Begitu beres nyalek, kalah, rumahnya dijual, tanahnya dijual, entah dia tidur di mana, makan apa gitu. Udah kebayang ya. Allahul musta'an. Jangan apa? Jangan semua, jangan nyalek, jangan terbalik. Apa boleh wanita ikut sholat Jumat? Boleh, tapi tidak wajib dan tidak utama. Lebih baik tidak. Kenapa lebih baik tidak? Pertama, merampas hak kaum lelaki. Nanti lelaki yang mau masuk masjid pinuh, ahwat hukul di dalam. Kedua, kalau masjidnya kecil gitu ya, ada kemungkinan berdesak-desakan laki perempuan gitu ya. Makanya sebuah hadis sahih riwayat Imam Muslim, seorang wanita namanya Asma binti Yazid datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata, "Ya Rasulullah, inni rasulu mawwarai minan nisa." Yaqulna biqauli. Wahai Rasulullah, aku utusan para wanita di belakangku. Mereka berkata dengan perkataanmu. Artinya aku mewakili mereka berbicara. Innallaha ba'athaka ila rijali wan nisa fa'amanna bik wa taba'nak. Allah mengutus engkau kepada laki juga wanita. Kami beriman dan mengikutimu. Nah, tapi
wa innar rijal fuddilu bis salatil jumu'ah wa syuhudil janazah wal jihadi fi sabilillah. Tapi sayang laki-laki ini diberi keutamaan dengan 3 hal. 3 hal ini tidak disyariatkan untuk wanita. Pertama, sholat Jumat. Kedua, menguburkan jenazah ke kuburan. Walaupun yang matinya wanita, yang ngegotong, yang memasukkan ke lubang lahatnya siapa? Lelaki, nggak boleh wanita. Dan yang ketiga, jihad fisabilillah. 3 ini tidak disyariatkan bagi wanita. Dari sini para ulama menyatakan wanita tidak disyariatkan sholat Jumat. Maka ada makanya nih, sebaiknya wanita tidak sholat Jumat. Sholatlah di rumah. Sholat duhur. Biarkan kaum laki-laki aja penuh kalau sholat Jumat itu sampai ke keluar ya. Kalau pengajian kosong gitu, kalau Jumatan penuh. Ditambah wanita. Kan liar ya, DKM liar tuh wanita di mana ya gitunya, laki-laki dia penuh gitu. Maka sebaiknya tidak, sholatlah dulu. Tapi kalau wanita mau sholat Jumat dan difasilitasi, diakomodasi, disediakan tempat, boleh, tapi tidak afdal. Sholat Jumatnya sah. Tapi sekali lagi lebih utama untuk sholat di rumah. Bolehkah Anda memberikan pinjaman uang kepada sahabat untuk melunasi atau nyicil hutangnya kepada bank dan rentenir, dan bagaimana caranya sesuai aturan Islam? Tergantung. Kalau orang itu tobat, menyesal, tadinya tidak tahu bahwa itu haram, sekarang sudah ngaji tahu itu haram, ingin segera lepas, selama terlibat akad ribawi, selama itu barokah dicabut oleh Allah SWT dari kehidupan. Dia menyesal, ingin segera lepas, ingin segera tobat. Bantu yang kayak gitu, bantu. Tapi kalau orang itu tidak tobat dari dosa-dosanya, dari ribanya, ya, jadi dia hanya tidak mau dikejar-kejar debt collector. Yang kayak begitu mah HP-nya ganti-ganti. Nomornya maksudnya apa yang nama Anda. Jadi kalau ditelepon selalu off, di WA selalu checklist, itu biasanya dikejar-kejar. Nggak tentram hidup. Lo minta bantuan kepada kita, begitu kita lunasi pinjam lagi, alhamdulillah pinjam lagi lebih gede. Yang kayak begini jangan dibantu. Jadi kita membantu tuh untuk terlepas dari riba. Tapi kalau umpamanya dia setelah lepas tuh pinjam lagi, dia masih meyakini itu boleh gitu, itu halal, itu tidak apa-apa, atau tidak peduli, tahu itu dosa tapi nggak perlu, jangan dibantu yang kayak begitu ya. Jadi lihat dulu apakah orang ini betul bertobat, ataukah hanya sekedar ingin lepas dari tagihan, setelah lunas dia pinjam lagi yang lebih besar, maka itu tidak boleh. Tapi kalau betul-betul ingin lepas dari riba, ingin tobat, bantu lunasi. Sudah beberapa hari ini anak mondok, namun keputusan saya memasukkan ke pondok dinilai anak seolah tidak mengerti dengan keinginannya untuk sekolah umum. Bagaimana saya memberikan penjelasan kepada anak agar bisa dimengerti? Saya hanya mencari ridha Allah dengan memberikan tempat yang baik dan berharap hisab saya sedikit ringan terkait tanggung jawab terhadap anak. Bilang bahwa pondok jauh lebih baik untuk kehidupan kamu, baik di dunia sampai ke akhirat. Bukan untuk kepentingan orang tua semata-mata, tapi terlebih-lebih untuk kepentingan kamu. Bapak ibu sudah jauh lebih berpengalaman, lebih tahu mana yang baik, mana yang buruk. Kami tahu kamu ingin sekolah di umum, tapi kenapa tidak dipedulikan? Karena itu nggak bagus untukmu. Ada bagusnya, ada buruknya, ada lebih banyak.
Di sana tidak diajarkan agama secara memadai. Di sana juga pergaulannya bebas. Di sana juga ada pelajaran-pelajaran yang mungkin madarat. Di sana juga ada banyak hal lain yang mengkhawatirkan pihak orang tuanya. Ada anak SMP, SMA pacaran banyak, ya. Ada anak SMP, SMA tawuran banyak juga. Itu yang lebih dikhawatirkan. Ini yang terbaik. Berikan saja penjelasan, nggak apa-apa. Sebulan 2 bulan anak menderita, tapi setelah ke-3 bulan dan seterusnya, insya Allah akan berubah. Mereka lebih nyaman, malah mereka lebih bersyukur. Banyak anak-anak yang setelah dipesantrenkan kelihatan tegar gitu. Baru setelah keluar dari pondok sudah hafidz, sudah paham agama, baru terus terang, alhamdulillah ya, aku dipesantrenkan oleh Umi dan Abi. Padahal dulu mau berontak, ingin kabur gitu. Dan itu nggak diketahui oleh orang tuanya. Ingin apa? Ingin ke sekolah umum, ingin ke sekolah favorit, kalau bisa yang ada artis atau anak artisnya, kayak gitu tuh. Alhamdulillah ya sekarang kalau ke sekolah umum, wah sudah bahaya. Dia membandingkan dirinya dengan kawannya selulus SD ke sekolah umum. Sekarang gimana karakternya, gimana jeritan hati orang tuanya yang melihat perkembangan buruk dari karakter anaknya yang sekolah di umum kayak gitu tuh. Nah, tapi dengan di pesantren hafidz, kemudian sholat, ibadah terjaga, akhlak terjaga, dapat jodoh yang sama-sama faham agama, hidup di lingkungan pondok pesantren, bersyukur banget ya. Padahal dulunya dia berterus terang ingin berontak tapi nggak berani. Jadi awal-awal anak begitu, iya betul, biarkan mereka merasakan. Kalau di sana mereka sakit, clash dengan kawannya, clash dengan gurunya, ada bully dari kawannya, biarkan mereka mengalami itu, dan itu bagus untuk mental mereka, untuk karakter mereka. Sebab nanti setelah masa terjun ke masyarakat, menghadapi berbagai macam gangguan, tantangan yang lebih dahsyat. Oh, mereka sudah pernah merasakannya ketika mondok, ini mah nggak seberapa tuh. Sudah kebal gitu tuh. Si anak lebih mandiri, ketika kelas dengan temannya nggak ada solusi, nanti akan menemukan solusi sendiri dan ada pengalaman. Oh, tipikal kawan ini begini cara menghadapi, yang itu begitu cara menghadapi. Anak punya kaya dengan pengalaman. Terus terang, anak saya semuanya mondok. Ketika mereka libur bertemu, saling berbagi pengalaman, sampai saya, istri saya, anak-anak berurai air mata itu karena apa? Nggak kuat nahan tertawa, lucu-lucu. Ketika mereka mengalaminya, mereka stres, tegang. Ketika diceritakan, pengalaman buruk itu menjadi kenangan indah. Ketika diceritakan, lucunya luar biasa, sampai nggak kuat tertawa, sampai keluar air mata. Masing-masing anak menceritakan pengalamannya. Ketika diceritakan lucu, tapi ketika mereka mengalami tegang, menakutkan gitu, stres segala macam, dan itu memberikan atau menanamkan mental yang kuat dalam diri mereka. Jadi ketika mereka berjumpa sudah, ini masih siap ketawa aja lah pokoknya. Seperti itu, dan itu menciptakan suasana tersendiri dalam rumahnya, mendengar pengalaman masing-masing anak di pondok-pondok itu, ya. Rasakan sensasinya memiliki anak yang disekolahkan di pesantren, dan petik hasilnya ketika anak sudah selesai, bandingkan dengan anak kawan atau tetangga yang sekolah di sekolah umum, baru akan terasa bersyukurnya memondokkan anak di pesantrennya. Adapun kendala, sedih, kangen, khawatir, ya itu wajar, normal, nikmati saja ya. Jangan sampai itu
meruntuhkan tekad kita menyekolahkan anak di pondok. Terakhir, sedekah subuh karena tidak bisa menyalurkan saat itu. Ibu-ibu sholat di rumah, dikumpulkan tiap subuh, diserahkan setelah banyak, apakah termasuk sedekah subuh? Sedekah itu tidak perlu dibatasi waktu, subuh, pagi, siang, sore, malam, tidak masalah. Jadi asal sedekah tidak harus subuh. Wah, saya kesiangan harusnya sedekah subuh, nggak jadi sedekah, nggak perlu. Mau subuh, mau pagi, mau siang, mau malam, boleh sedekah ya. Asal ikhlas, lebih tersembunyi itu insya Allah lebih baik. Cukup ya, sampai di sini saja. Insya Allah kita jumpa kembali. Mohon maaf tidak semua pertanyaan terbahas karena terbatasnya waktu. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.